Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ayu Soraya, masih di Indometro Studio. Gak lupa ketinggalan ya, hari ini kita ada berita-berita terbaru. Hari ini berita apa ya? Sebelum aku bacain beritanya, jangan lupa ya, aku pasti selalu ingati kamu semua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar kamu gak ketinggalan semua berita-berita terbaru ter-up to date dari kami di Indometro Studio. Dan pastinya kalau kamu tuh klik tombol notifikasi yang ada loncengnya, kamu bakalan setiap hari ketemu sama aku yang manis-manis ini. Kayak gula ya, manis. Gak apa-apa deh, udahlah. Jadi kamu mau tahu nih berita apa hari ini, berita apa dan dari mana? Ya udah yuk, cok kita tengok dulu ya. Berita dari mana? Aku bacain aja ya. Jangan naik pesawat jika belum ada sertifikat vaksin digital. Tuh ya, yang belum vaksin, divaksin ya. Vaksin itu kan untuk imun kita juga. Begitu sekarang kayaknya kalau kemana-mana atau mau ngapa-ngapain harus ada sertifikatnya deh ya. Yaudah yuk kita lanjutin aja. Jakarta Indometro.id. Pemerintah telah menerapkan penggunaan satu data digital melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk mengidentifikasi pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 dan hasil tes PCR. Kepada masyarakat yang akan naik pesawat tidak diperbolehkan jika belum memiliki sertifikat tersebut. Nah, tuh dengar, kalau mau berpergian, keluar kota atau apapun itu, jangan lupa vaksin ya. Hai. Oke. Biar kamu dapat sertifikatnya. Jadi kan nggak bingung gitu. Mau kemana gitu, ngurus dulu. Mau ini, makanya dari sekarang deh kamu vaksin. Vaksin itu juga kan untuk kesehatan kamu juga, bukan untuk orang lain kan. Kesepakatan itu dijalani Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, dan PT Angkasa Pura II, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin 5 Juli 2021. Langkah ini ditempuh untuk memenuhi salah satu kriteria, melakukan penerbangan di masa penerbangan kebijakan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPMK darurat pada 3 hingga 30 Juli yang membutuhkan validasi sertifikat vaksinasi COVID-19 dan hasil PCR. Kita diketahui bersama yang sifatnya kertas ini hanya sekali pemalsuan, baik itu laporan PCR, dan kita ditakuti sertifikat vaksinasi juga bisa dipalsukan. Kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Minggu 4 Juli. Emang iya ya, walaupun kertas gitu ya, emang sekarang kan bisa ya dipalsukan kayak gitu. Jadi kalau yang diajukan pemerintah ini, jadi kan memang dia benar-benar ya, jadi nggak kita personality, jadi benar-benar memang dari pemerintah gitu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Ia menerangkan Kemenkes sudah bekerja sama dengan Angkasa Pura II untuk melakukan pilot project yang akan diuji coba pada 5 hingga 12 Juli 2021. Untuk penerbangan pulang pergi atau PP Jakarta-Bali, dalam hal ini pemeriksaan sertifikat vaksinasi dan swab PCR secara digital. Menurut Budi, penggunaan data digital ini karena data vaksinasi dan hasil PCR dari 743 yang terdaftar dari seluruh Indonesia dikelola kementeriannya. Lewat kerjasama ini, dia berkata, setiap orang yang melakukan check-in di bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II bisa menunjukkan QR kode dari aplikasi Peduli Lindungi atau bisa memasuki nomor induk kependudukan atau NIK sehingga langsung dicek oleh sistem.
Ia berharap kerjasama ini bisa membuat proses check-in calon penumpang bisa berjalan lebih efisien, cepat, dan aman karena terhindar dari pemalsuan dokumen. Kita ingin di Kemenkes mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan COVID-19 dan vaksinasi di dalam Peduli Lindungi. Ucapnya untuk diketahui, pemerintah mulai menetapkan PPKM darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Sejumlah pembatasan pun diterapkan untuk menekan laju peningkatan kasus penularan COVID-19. Emang ya COVID-19 ini nggak selesai-selesai ya, ada aja, malah kayaknya nih di daerah Jawa sana tuh makin bertambah ya kasus COVID-nya ini. Ya mudah-mudahan aja secepatnya lah COVID ini pergi kayak kemana kayak gitu, atau hilang ditelan bumi kayak apa, agar gimana ya, kita tuh bisa hidup normal lagi ya, kemana-mana nggak susah, mau ketemu keluarga juga nggak susah, kerja juga nggak susah kayak gini kan. Kalau yang kerja keluar kota jadi agak repot gimana gitu ya. Yaudah deh, kita lanjutin dulu. Sebelumnya juru bicara Kementerian Perhubungan Kemenhub Adita Irawati menyatakan syarat perjalanan orang selama masa PPKM darurat berlaku mulai Senin 5 Juli besok. Adita menyebut syarat perjalanan pada masa PPKM darurat lebih ketat dari PPKM biasa. Hal itu bertujuan untuk menekan laju penularan COVID-19. Kemenhub sudah mengeluarkan surat edaran petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri berdasarkan mode transportasi. Pemberlakuan kebijakan ini akan dimulai pada Senin besok tanggal 5 Juli 2021, kata Adita dalam konferensi pers di YouTube BNPB Minggu 4 Juli. Pelaku perjalanan yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19 karena kondisi medis harus melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis sebagai ganti kartu vaksin COVID-19. Surat negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes antigen atau PCR tetap harus dilampirkan. Jadi ya, untuk yang berpergian, sebenarnya sih nggak harus yang berpergian ya, kayak kita sendiri lah. Sekarang kan udah ada dicanangkan pemerintah tuh, ikut vaksin, ikut vaksin. Jadi sebisa mungkin kalau ada anjuran dari pemerintah ikut vaksin, ikutin aja, karena itu semua kan menjaga diri kita loh, bukan orang lain. Karena apapun itu diawali dari diri sendiri gitu ya. Apalagi kan kalau kita kan enak tuh udah vaksin, nanti kalau pergi kemana-mana kita udah ada sertifikatnya tuh, jadi kita tunjukin aja atau apa gitu. Jadi kan emang sih buat nggak ribet sih sebenarnya. Tapi ya udah, yang jelas kita doain ya, semoga COVID-19 ini bisa segera selesai, habis deh tuh, nggak tahu kemana gitu, agar enak aja kan gitu. Kalau nggak ada COVID, kemana-mana enak, mau kumpul-kumpul sama kawan juga nggak takut, nggak mesti kemana-mana pakai masker yang buat megap gitu ya, megap lah pokoknya. Yaudah deh, sekian ya berita dari aku. Jangan lupa, selalu aku ingetin, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kamu nggak ketinggalan semua berita terbaru, up to date dan terviral lah. Yang pastinya agar kamu bisa lihat aku ya, lihat aku nih yang manis-manis kayak gula. Yaudah deh, aku ucapin ya, semoga sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.